Bapak Ibu guru atau adik-adik di rumah, saya ini mau share sekaligus untuk yang masih bingung tentang Scratch itu apa sih gitu ya. Jadi saya membuat program belajar untuk anak-anak bernama Ayo Bermain Coding gitu. Itu ngapain sih? Apakah bikin website? Apakah bikin game? Bukan. Jadi sengaja saya bikin Ayo Bermain Coding itu untuk anak-anak biar mengenal konsep coding atau konsep dari pemrograman. Jadi coding itu kalau gampang-gampangnya, kalau kita writing kan sedang menulis. Jadi menyusun huruf demi huruf, kata demi kata menjadi tulisan gitu. Kalau coding berarti menyusun kode demi kode menjadi satu bentuk program. Menjadi kumpulan kode menjadi skrip, kemudian menjadi program. Apa yang diprogram? Kalau di coding yang anak-anak kuliahan atau yang dipelajari yang cukup tinggi untuk orang besar ataupun anak-anak juga, itu bisa bikin website, bikin game yang bisa di-download di Google Play Store ataupun App Store, atau bikin segala macam software lah. Itu biasanya codingnya gitu. Nah, saya mengenal Scratch ini sejak 2 tahun yang lalu, sejak 2018. Sejak 2018 saya mengenal Scratch. Lalu menarik karena ini adalah bikinan dari tim MIT EduLab. Kalau sudah pernah dengar MIT itu kayak kampus teknik yang paling bagus di dunia gitu. Nah, saya dulu kalau di ITB itu suka guyonnya, kami ini mahasiswa MIT, yaitu Bandung Institute of Technology gitu. Padahal ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Jadi orang-orang teknik apalagi MIT itu terbagus lah. Nah, di sana ada MIT EduLab yang khusus membuat Scratch ini bisa diakses di scratch.mit.edu gitu. Memang khusus untuk edukasi dan free, selamanya free. Mereka mendapat dana secara donatur dan entah bagaimana. Memang free, saya sejak tahun 2018 mengenal itu free. Cuma dulu harus diinstal dulu di komputer atau laptop, tapi sekarang kita bisa memainkan secara online. Jadi Scratch ini adalah konsep visual programming atau block code. Jadi kode-kodenya itu sudah dibikinin dalam bentuk blok atau kayak puzzle gitu ya, kayak Lego. Blok-blok itu yang bisa ditarik, dipasang gitu. Jadi misalnya ada sprite itu seperti kucing gitu. Sprite itu nanti kalau nggak dikasih program ya dia diem aja gitu. Tapi ketika kita sudah tarik beberapa blok kode, nanti si kucing ini bisa jalan, bisa berbunyi meong, bisa ada tulisannya halo kayak gitu. Nah, konsep itulah yang dikenalkan untuk anak-anak, dan saya membuat kelasnya, baik kelas online, untuk sekarang masih kelas online ya, bernama Ayo Bermain Coding. Jadi memang beneran ayo bermain. Jadi kita bermain saja dengan segala device yang dipunya. Lalu Scratch ini ada 2 jenis. Kalau yang di laptop diakses namanya Scratch aja. Itu bisa dimainkan anak yang SD atau yang biasa pakai laptop ya. Atau Scratch yang di HP. Ini ada namanya Scratch Junior. Konsepnya sama, drag and drop kode blok. Akan tetapi kalau di HP itu kodenya sederhana banget gitu. Kodenya sederhana banget, hanya beberapa aja jenisnya, dan nggak ada kata-katanya, cuma ada gambar-gambarnya aja gitu. Sebentar ya. Misalnya kita sudah membuat beberapa project. Ini project di Scratch. Ini saya buat ya. Lalu ingin dimainkan.
Nah, seperti itu. Nih, ketika saya klik bendera hijau, nah ada tulisan selamat berbuka puasa kayak gitu. Ini kodenya adalah seperti ini. Jadi ketika bendera hijau diklik, dia akan maju, berulang, kemudian bersuara, kemudian ada tulisannya, kemudian stop. Itu kalau yang Scratch Junior. Berbeda dengan Scratch yang di laptop. Yang di laptop itu lebih banyak modelnya. Oh, nggak terlalu kelihatan. Nah, gini. Ini Scratch yang di laptop. Ya. Ini adalah kodenya, warna-warni. Kodenya warna-warni dan bisa di drag and drop. Kodenya warna-warni. Nanti bisa di drag and drop ke tengah gini. Nah, seperti ini. Gini. Nah, ini misalnya dengan kode seperti ini, kucingnya ini ngapain? Akan ngapain? Nah, kita jalankan. Mengapa dia berbunyi meongnya berulang-ulang? Karena ini kodenya adalah pertama ketika bendera hijau diklik, selamanya dia akan berbunyi forever, ini looping selamanya. Nah, dia akan berbunyi meong. Nah, seperti itu. Jadi memang konsep menggunakan Scratch memang seperti itu. Nah, bisa dikecilin lagi. Jadi memang gitu ya. Jadi ada sesuatu gambar atau sprite, namanya sprite. Suatu gambar dikasih kode, dikasih beberapa kode, di drag and drop, lalu dimainkan. Nah, kemudian ada yang bertanya ini Bapak Ibu, orang tua murid yang ikut di kelas saya, bertanya ini ada juga anak yang terbiasa main game ya, entah itu Mobile Legends, PUBG, macam-macam. Dia mengira apa yang sudah dibikin di sini ataupun di laptop itu akan bisa di-download di Play Store gitu. Akan menjadi game yang bisa di-download. Itu tidak. Jadi Scratch hasilnya tidak bisa di-download di HP gitu. Tidak bisa di-download. Ini adalah semata untuk edukasi, untuk belajar. Jadi putra-putrinya atau murid-muridnya di sekolah ketika mengenal Scratch ini, konsep utamanya adalah bukan membuat game tandingannya Mobile Legends misalnya, atau game tandingannya PUBG. Tidak serumit itu, karena game-game seperti itu rumit banget. Harus ada tim yang banyak, harus ada software yang macam-macam, spek laptopnya juga sangat tinggi, skill kemampuannya tuh macam-macam, bikin game itu nggak semudah itu. Codingnya juga coding yang sulit banget gitu. Kalau yang Scratch ini bukan. Jadi ini adalah membuat anak berlatih berpikir secara kreatif, kemudian membuat konten atau membuat karya secara digital dengan kreatif. Jadi mereka terbiasa kalau sudah bapak ibunya memperbolehkan menggunakan HP atau menggunakan laptop, dia tahu ini tuh saya bisa bikin sesuatu loh di sini gitu. Saya bisa bikin sesuatu di sini, saya bisa berkarya. Kalau misalnya dia ingin memberi selamat kepada ibunya, selamat ulang tahun, dia bisa bikin sprite-nya macam-macam, nanti ada suaranya selamat ulang tahun Bunda, kayak gitu. Jadi sesederhana itu. Mohon juga teman-teman yang mengajak mengenal Scratch atau mengajak ikut kelas Ayo Bermain Coding, memahami hal ini.
Dan saya juga berusaha agar siapapun yang ikut itu bisa mengoptimalkan semua device yang dipunya. Jadi ikut kelas Ayo Bermain Coding nggak harus aku beli laptop baru, aku beli ini itu gitu ya. Apa yang ada, karena kebetulan scratch.mit.edu ini bisa diakses di browser biasa, di Google Chrome, Mozilla Firefox, bisa gitu. Hanya memang syaratnya adalah akses internet gitu. Malah kalau bermainnya online, secara online, kita akan mudah saling membagikan hasil kita, project link kita, sehingga bisa saling membuka, walaupun itu tetap harus di websitenya atau di aplikasinya. Itu pengertian dari Scratch programming ya. Saya mohon Bapak Ibu sekalian tidak salah paham lagi, dan juga tidak punya ekspektasi yang sangat tinggi. Jadi ketika anakku sudah ikut ini kok nggak bisa bikin game, jadi tidak semudah itu. Kalau pengen tahu, memang banyak game builder macam-macam, silahkan dicoba. Tapi saya terutama concernnya adalah mengajari anak cara belajar, cara mengenal, cara berpikir kreatif, cara mengenal teknologi, dan juga konsep coding itu lebih ke konsep berpikirnya, alurnya itu menggunakan Scratch ini, menggunakan Scratch ya. Jadi ketika putra putri Bapak Ibu ketika membuka HP tidak hanya bermain game, dia tahu saya bisa bikin sesuatu yang ini lucu, menarik, dan apa yang dia suka. Dan lama kelamaan karena mereka terbiasa menjadi kreator, nanti kelak akan ada gregetnya gitu. Saya bisa bikin sesuatu, saya nggak cuma pemain game tok gitu, saya nggak cuma penikmat nonton YouTube, nonton animasinya aja, saya bisa bikin gitu aja ya. Silahkan ikut kelas online Ayo Bermain Coding. Kami menggunakan Gave, Google Apps for Education. Jadi materi dikenalkan di Google Classroom, disimpan, bisa diakses selamanya walaupun kelas meetingnya berakhir. Kelas meeting menggunakan Google Meet. Silahkan belajar sendiri juga, kami sediakan video tutorial di channel YouTube-nya Kelasku Digital. Bisa coba-coba sendiri dan bisa bertanya atau di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar.